Salam sahabat Bantala. Tentunya pemirsa semua sudah tak asing lagi dengan kisah kota yang satu ini. Sebuah kota yang selama ini menjadi misteri. Kota yang pernah tercatat keberadaannya lalu hilang bak di telan bumi. Saranjana sebagai sebuah wilayah di Kalimantan pernah tercatat keberadaannya di peta era kolonial. Namun di peta era modern, Saranjana menghilang. Dalam penelusuran di beberapa peta yang terdapat di Perpustakaan Nasional, seperti terbitan karya pembina Sawanjaya dan Indo Prima Sarana, tidak ada nama kota Saranjana di Kota Baru. Sebelumnya telah disebutkan, Saranjana berada di sekitar Pulau Laut, Kota Baru. Ketika kami bertanya kepada petugas Perpusnas bagian kartografi, mereka pun tidak mengetahui persisnya kenapa hal tersebut bisa terjadi. Kalau tidak ada, ya berarti memang tidak ada tempat itu, kata salah satu petugas di Perpusnas. Sementara itu, menurut keterangan peneliti dari Universitas Lampung Mangkurat, Saranjana sebagai kota yang dilacak melalui peta yang berjudul Peta Wilayah Pesisir dan Pedalam Borneo. Peta itu dibuat naturalis Jerman Salmon Muller pada tahun 1845 silam. Muller menuliskan sebuah wilayah yang bernama Tanjung Saranjana dalam petanya. Wilayah itu terletak di sebelah selatan Pulau Laut, tepatnya berbatasan dengan wilayah Pulau Karambutan dan Pulau Kijang. Dalam peta terbaru setelah kemerdekaan, terjadi banyak perubahan nama-nama daerah dalam peta. Demikian juga halnya di Kota Baru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Narasumber tidak menjelaskan lebih merinci mengapa Saranjana bisa lenyap dari peta modern. Nama Saranjana sebagai nama Tanjung berubah nama sampai dengan sekarang. Secara ilmiah, memang ada fakta-fakta mental di pikiran masyarakat mendukung kepercayaan tentang Saranjana di Kota Baru. Namun ketika seseorang sengaja ingin datang untuk mencari Saranjana, mereka tidak akan pernah menemukannya. Dari sudut pandang ini, keberadaan nama Saranjana dalam tulisan naturalis Belanda memiliki kesamaan tamponin dengan Sarangkitung. Tamponim ini adalah bahasa ilmiah tentang nama tempat, asal-usul, arti, penggunaan, dan timponologi. Wilayah Saranjana ada di wilayah selatan Pulau Laut, sementara daerah Sarangkitung di wilayah utara Pulau Laut. Bukanlah anomali. Apakah unsur kesamaan ini menunjukkan sebuah hubungan? Tentunya hal itu butuh pendalaman. Hal kedua, secara terminologi, kalau dikomparasikan dengan kosakata India, Saranjana berarti tanah yang diberikan. Hal ini diungkapkan oleh sejarawan India dalam bukunya Law Public Press 1917. Faktanya orang-orang India memakai nama ini. Sebut saja nama orang India, Saranjana Kulkarni, nama perusahaan, Saranjana Manufacturing, dan sebagainya. Karena terbentur data, belum pernah ditemukan peninggalan wujud budaya hasil Indianisasi di Pulau Laut. Penelusuran akhirnya terhenti di sumber lisan lokal. Nurman Suna memberikan pandangan yang lain, yakni ikatan budaya masyarakat, legenda kerajaan Pulau Halimun, tokohnya Raja Pakurindang, Sambu Putung, dan Sambu Ranjana. Nurman Suna berpendapat sesuai mitos, Gunung Saranjana merupakan jelmaan dari tokoh Sumbu Saranjana
dalam legenda kerajaan Pulau Hanimun. Dalam hal itu, Raja Pakurindang mengatakan, "Sumbu Batung, engkau dan Putri Perak, tinggallah di utara pulau laut ini. Teruskanlah rencanamu, membuka diri, dan membaur di alam nyata. Dan engkau Sumbu Ranjana, tinggallah di selatan, lanjutkan niatmu menutup diri. Aku merestui jalan hidup yang kalian tempuh. Namun ingat, meskipun hidup di alam yang berbeda, kalian harus tetaplah rukun, selalu bantu-membantu, dan saling mengingatkan." Nama Samburanjana inilah yang kemudian mengalami pelafalan menjadi Saranjana dalam lidah lokal. Soal derajat kebenaran hal ini, Norman Shuna dalam tulisannya menjelaskan, mitos bagian dari bahasa yang substansinya tidak terletak pada gaya, irama atau sintaksinya, melainkan pada cerita yang diungkapkannya. Fungsi mitos terletak pada satu tataran khusus, yang di dalamnya makna-makna melepaskan diri dari landasan yang semata-mata kebahasaan. Mitos adalah bahasa, yaitu sesuatu yang terstruktur, yang teraktualisasikan setiap kali menceritakan ulang kisah tertentu. Dari deretan pendapat dengan cara pandang historis ini paling tidak memberikan informasi yang penting. Asal nama Saranjana yang paling mendekati kebenaran adalah Sambu Saranjana.